Kita mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita mulai dengan membaca basmalah bersama. Kita mulai pertemuan hari ini dengan pertama pembahasan Itmamul Harokat ya. Senin tanggal berapa sih? 15 bulan 9 2020. Itmamul Harokat. Itmamul Harokat atau penyempurnaan harokat. Nih ada di sini nih. Coba lalu nah itu juga sama sih. Kemudian Ismamul Harokat, penyempurnaan harokat ya. Ya itu. Pertama yang jadi pertanyaan, mengapa kita harus menyempurnakan harokat? Ya. Nah, mengapa kita harus menyempurnakan harokat? Jawabannya, kalau harokat ini enggak kita ucapkan dengan sempurna, maka bisa berbeda arti. Ya, berbeda arti. Kita ambil contoh ya. Kita ambil contoh misalnya pada surat apa ini, surat At-Taubah. Di sini disebutin annallaha bari'un minal musyrikina wa rasuluh. Perhatiin ya ini. Annallaha bari'un minal musyrikina wa rasuluh. Tahu artinya? Bahwasanya Allah terus balik lagi ke sini. Bahwasanya Allah dan Rasulnya bari'un, berlepas diri dari orang-orang yang musyrik. Ini kan di sini wa rasuluh. Nah, kalau di sini diganti wa rasuli, kita ganti misalnya wa rasuli ya, misalnya wa rasulihi. Ketika kita ganti wa rasuli, maka artinya dia akan menjadi Allah berlepas diri dari orang musyrikin dan Rasulnya. Itu kalau kita salah dikit doang. Nah, makanya kita penting Itmamul Harokat. Nah, Itmamul Harokat di situ disebutin tuh yang pertama, wa kullu madmumin fala yatimma ya disebutnya. Tulis di situ. Udah enggak perlu tulis nih. Wa kullu madmumin fala yatimma illa bidhammi syafataini
ila bidomi syafataini dhamma. Illa bidhammi syafataini dhamma. Artinya ya, dan tidaklah setiap yang doma wa kulla, dan tidaklah memumil setiap yang doma fala yatimma, maka tidak akan sempurna. Mau jadi kita tanya ya, dikit-dikit ya. Wa kulla, dan setiap memumil setiap yang doma, dan tidaklah setiap yang domah, maksudnya huruf pastinya kita ringkas saja, dan tidaklah setiap yang domah fala yatimma, maka tidak akan sempurna dan tidaklah yang domah fala yatimma, maka tidak akan sempurna atau tidak akan sempurna illa kecuali udah illa kecuali setiap yang domah tidak akan sempurna, simpelnya kayak gitu ringkasnya. Setiap yang domah tidak akan sempurna udah. Setiap yang domah tidak akan sempurna setiap yang domah tidak akan sempurna udah, kecuali membulatkan dalam kurung memonyongkan. Illa bidhammi, kecuali membulatkan. Jadi domi juga kan kita udah ketemu tuh. Wa dhamma nafsahu kan. Doma juga bisa diartikan menggabungkan, memonyongkan, atau mendomakan. Illa bidhammi, kecuali apa tadi, membulatkan ya, membulatkan syafataini, dua bibir. Dua bibir udah. Dhamma yaitu dengan sempurna domahnya. Dengan sempurna domahnya. Contohnya misalnya kayak gini ya. Pas kita bilang ku, kita harus ku monyong kayak gitu. Jangan waku. Nggak boleh malas ya gitu. Harus pas kita ketemu domah harus sebut dulu. Ya, harokatnya domah ya. Harus monyong waku. Wakulla. Nah, pas ke fathah kita agak direnggangin wakulla. Tapi juga nggak terlalu lebar wakulla. Enggak. Terus sekedar aja wakulla. Nah, ketemu lagi domah lagi. Monyong lagi. Tapi monyongnya enggak terus-terusan. Sebelum monyong kita tarik muni, gitu kan? Mau muni, coba mau muni.
Nah gitu ya, malmumin. Huruf tanwin yang mana? Huruf yang dibaca monyong. Setiap yang domah dia harus monyong. Contohnya maksudnya tanwin itu kayak yang bilang dari tadi itu ada huruf yang kayak go, oh iya itu. Tapi pengucapan so sama bo itu juga nggak mulu banget, nggak mulu. Ya so kayak gitu aja, nggak bukan so, nggak so. Karena nanti ntar kita ketemu kan sifat dulu, nggak monyong banget. Do juga nggak dia sampai kita monyong, enggak, karena dia di sisi lidah kanan kiri. Nah kita ntar mau milih mau sisi kanan atau sisi yang kiri kalau do, jadi nggak sampai bo gitu. Memang kalau kita dulu masih kita diajarin kalau bo harus monyong, karena enggak, kalau sudah ketemu jazari nggak kayak gitu dia mau kita tumpuin ke lidah bagian kanan atau bagian kiri itu jadi do. Tapi memang huruf do ini yang bisa mengucapkan sempurna hanya Nabi, kan disebutkan itu ada hadisnya, huruf yang paling tersulit di hijayah huruf do, dan orang yang paling bisa mengucapkan dengan sempurna hanya Nabi. Kalau kita itu ya masih beberapa persennya dari Nabi. Bahkan sampai guru kita itu ketika dia mau ambil sanad Quran dikasih koreksi terus sama gurunya lagi, kamu masih kurang gitu, sampai demi huruf do, sampai rela umroh berdoa biar mudahkan. Akhirnya dengan izin Allah balik umroh. Akhirnya pas balik lagi baca huruf do udah sesuai bagaimana dengan sesuai standar gurunya, itu huruf do. Dan dia juga punya sifat hurufnya itu beda sama yang lain. Kalau misalnya yang lain 5, ya ada banyak, jadi ada 6 kalau nggak salah, 6 gitu. Untuk karena untuk itu kan sendiri dia sifatnya memanjang, kan kayak seperti kita ada di surat An-Nur disebutkan kan, wa kullil mu'minati yaghdud, nggak bisa kita asal yaghdudna, karena kita kan memanjang, do itu memanjang sifatnya, berarti ya itu memanjang kayak seolah-olah ada jumlah padahal nggak ada. Yaghdudna pengen ya pelan tapi tetap ditahan gitu, nggak bisa yaghdudna. Kalau yaghdudna ntar jatuhnya beda huruf da, kalau udah huruf da nanti beda lagi artinya. Ya, wa kullu madmumi fala yatimma, dan tidaklah sebuah domah itu sempurna illa bi dhammi syafataini domah, kecuali kita benar-benar memonyongkan bibir kita. Sebenarnya ini syair ini harus dihafal. Semua yang kita baca itu tadi pagi itu ada 7 lembar kalau kan, itu harus dihafal sebenarnya, karena di situ isi tadi semua tuh. Dan itu juga menjadi syarat kalau orang pengen ngambil sanad Quran bil goib, bukan sanad Quran yang ditilawah, itu harus punya ini, ijazah ini minimal. Kalau kita di sini ngirim lagi ke sana, ke Cipicung guru kita ke sana, karena malah anak perusahaan juga belajar di sana. Nah disitulah pengambilan sanad. Jazari dulu pertama tahapannya ada belajar dulu sekitar 4 bulan 6 bulan. Kalau udah itu nanti coba setoran sanad, setoran ini Jazari. Itu juga bacanya sesuai bagaimana beliau talakikan. Kalau misalnya belum memenuhi kriteria, besok ulang lagi terus begitu lah. Itu Jazari. Memang ada buku tajwid lain yang udah pernah dengar, Tuhfatul Atfal? Belum. Nah, itu juga sama tajwid juga.
Cuman di Tuhfatul Atfal dia nggak ada makhorijul huruf sama sifat huruf, dia langsung kunun, kumin, langsung kayak gitu. Nah, kalau di sini apa di Jazari dia ada makhorijul huruf sama sifat huruf. Memang sebenarnya yang kita pelajari itu harusnya memang makhorijul huruf sama sifat huruf. Nanti di sini disebutin. Nah, wajibun alaihi ini bagi seorang yang ingin belajar Al-Quran ini wajib baginya itu sangat ditekankan. Wajibun alaihi bagi mereka tamu, kewajiban yang sangat ditekankan. Terus baca lagi. qabla syuru'i awalan ayya'lamu Qabla syuru'i awalan ayya'lamu. Sebelum dia itu mengetahui ini, sebelum dia membaca Al-Quran, dia harus tahu dulu apa yang harus kita ketahui. Ya, itu di sini baca kita qaidan hurufi was-sifati. Nah, yang harus kita ketahui itu saat membaca Al-Quran sebelum memang di sini disebutin makhorijul huruf dan sifat huruf. Terus lagi wamal lagi. Waman ladhi Yang itu ya. Nah, ya yang itu. yalfiru bi'afsaril lughati. Nah, itu kan agar si para pembaca itu dia bisa mengucapkan dengan bacaan yang paling fasih, bacaan yang paling fasih. Terus lanjut tuh. Hadiri tajwid wal mawaqif. Ya itu harus apa? Harus paham tajwid, harus mengerti paham tajwid. Wal mawaqif. Mawaqif ini tempat berhentinya, tempat kita mau berhenti di mana. Nah, itu kita wakaf berarti tidak lah kalau dalam belajar terus ini. Waman ladhi rusila fil masahif Fil masahif dan apa-apa yang tertulis dari mushaf. Contohnya nanti di Quran ada begini. Ada tulisan pernah nggak nemuin ini? Nggak pernah? Nih. Jannatun sama jannatun. Ini sama-sama artinya bisa kebun, bisa surga. Cuma beda penulisannya. Ya kan? Kalau ini alifnya di sini, kalau ini alifnya dipisah, tapi sama artinya. Dan dia mereka sama-sama jamak, ya kan? Nah itu masuk ke tadi tuh. Wahal jadi usima fil masahifi itu tentang ilmu rosem, ilmu penulisan Al-Quran. Memang sih yang paling fondasi ini tadi makhorijul huruf itu yang pertama harus diketahui oleh para pembaca Al-Quran. Itu dulu. Ada yang nanti yang usul nanti ini terus ilmu rosem, kan? Terus lagi itu dari kumpulin maktuin wa mausulin. Kalau yang ini ya kan jannatun ini masuknya apa? Min kulli maktuin wa mausulin kan? Nah ini masuknya mausul bersambung, ya kan? Kalau yang jannatun ini masuknya apa? Ini maktub ya. Nah itu maksudnya maktub ya, terpotong atau munfasil lah kita bilangnya, terpisah, ya kan?
itu ntar ada babnya sendiri maksud mausul kayak begini nih, salah satunya yang kayak gini nanti disebutin ini adanya di surat apa, ini adanya di surat apa gitu. Itu memang udah dari mukjizat Al-Quran sendiri, nggak bisa kita bantah kok kayak gitu emang dari sananya. Makanya di situ tulis maktub mausul. Terus juga apalagi tuh kuota inka lam taktub untuk tabiha tak tamarbutoh yang tidak ditulis ada di situ, ya kan? Nantilah itu pembahasannya. Kita fokus di ini dulu nih, itmamul harakat. Wa kullu madmumin fala yatima illa bi dhammi syafatain dhamma. Lanjutannya wa dzul khifadin bin khifadil lil fa'il. Wa dzul khifadin wazun ibadin bil ibadin ibadin bil fami. Yatim wal maktuh bil fathah. Yatimu wal maktuh bil fathah. Dah, kita lihatin ya. Wazun hifadin bin hifadil lil fami. Wazun hifadin dan udah belum ya? Ya terus dulu. Wazun hifadin bin hifadil lil fami. Dah. Wazun khifadin bin khifadil lil fami. Dan yang berkasroh, wazun khifadin dan yang berkasroh udah. Wazun khifadin dan yang berkasroh bin khifadil lil fami dengan merendahkan bibir. Bin khifadil lil fami dengan merendahkan bin khifadil lil fami dengan merendahkan bibir. Bin khifadil lil fami dengan merendahkan bibir udah. Dengan merendahkan bibir. Terus yatimu wal maftuhu. Yatimu wal maftuhu yang berfathah, yatimu wal maftuhu dan yang berfathah
Nah, dan membuat fathah bil fathil hami dengan membuka bibir. Bil fathil hami dengan membuka bibir. Dengan membuka bibir. Ini dia. Dah. Memang nih kalau kita mau ngatiin letternya, artinya jadi aneh misalnya ya kan. Bisa juga gini. Dan sempurnanya fathah, ya kan? Yatim wal maktub dan sempurnanya fathah di fathil hami dengan membuka bibir. Jadi kan nggak mungkin kalau kita baca, kita baca waktulah, nggak mungkin kita pukul. Nah, nggak mungkin pasti kita buka kan. Makanya di situ biar sempurna fathahnya kita harus buka bibirnya ketika kita ketemu harokat fathah. Wakulah, ya, nggak mungkin wakulah. Jadi aneh, ya. Itu yatim wal maktubu bil fathil hami. Sama juga ketika kita ketemu harokat kasroh, maka bil khifadil lil fam. Apa artinya bil khifadil lil fam? Merendahkan bibir. Ya. Seperti apa? Seperti yatim, kan? Kita berendah bibirnya. Yatim, ya. Yatim. Terus apalagi dari bin khi, ya kan? Rendah bibir bin khifali lil fam. Atau gampangannya ini yang biasa kita dengar dengan istilah a i u, ya. Ini ketika fathah, ini ketika kasroh, dan ini ketika a i u. Itu yatim wal maktubu bil fathil hami. Terus lanjutannya il hurufu intahun. Il hurufu intahun. Yashrabuha makhrajul asli min makhrajul الحروف إن تكن محركة يشربها مخرج الاسم الحركة. أي مخرج من الماء ومخرج الحي.
harokat ay makhrajul wawi wa makhrajul alif sekalian 2 baris ya. 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 Artinya ya. Jadi idul hurufu intakun muharrakah. Ketika suatu huruf berharokat. Idul hurufu ketika suatu huruf intakun muharrakah berharokat. Ketika suatu huruf berharokat ya yashrabuha makhrajul al yashrabuha makhraju aslil harokat, maka makhraj asli harokat tergabung dengannya, maka makhraj asli harokat tergabung dengannya. Ya, ini kan masih bingung kan? Ya, ketika suatu huruf berharokat, maka makhraj aslinya tergabung dengannya. Nah, akan dijelasin di matan berikutnya, di syair berikutnya. Ay makhrajul wawi wa makhrajul alif, yaitu makhraj huruf waw, ay makhrajul wawi, ay itu makhraj huruf waw, ay makhrajul wawi itu ay makhrajul wawi ya, wa makhrajul alif dan makhraj huruf alif, dan makhraj huruf alif, dan makhraj huruf alif. Dah. Wal ya'u fi makhrajiha alladhi urif, dan huruf ya makhrajnya sudah diketahui atau telah diketahui, dan huruf ya makhrajnya telah diketahui.
Nah, berarti yang di sini dari matan ini atau dari syair ini ada berapa yang disebutin huruf di sini? Ngejelasin berapa huruf apa aja? Lagi ngomongin tentang makhraj apa nih? Kira-kira? Nah, wawu, alif, terus apa lagi terakhir? Nah, terus. Ini benar dari yang kita sudah bilang kan. Istilahnya gampangnya A, I, U. Makhraj huruf wawu. Nah, kan itu wawu, terus alif ya. Alif dan yang terakhir ya. Wawu dia identik dengan doma, walaupun juga dia bisa dua, ya, jadi fathah, bisa wi juga. Terus alif identik dengan apa? Identik dengan apa harokatnya? Nah, ya dia identik dengan fathah. Ya identik dengan kasroh. Makanya di sini di matan disebutin kalau apa namanya? Kalau huruf itu berharokat, maka dia mengikuti asli makhraj harokat, asli makhraj hurufnya itu gitu. Makhrajnya wawu bagaimana, ya kan? Alif bagaimana? Dia ngikutin. Si harokat ini ngikutin ke makhraj huruf ini, apa asli makhrajnya gitu. Nanti dia keluarnya dari mananya keluar. Ngikutin. Terus di situ dilanjutin ai makhrajul wawi wa makhrajul alif. Itu maksudnya adalah makhraj huruf wawu dan makhraj huruf alif. Dan ya, makhraj huruf ya itu telah diketahui makhrajnya. Tinggal dikit lagi ya. Tinggal 2 baris lagi. Wa intarul qali al-tanqabiqo shifahuhu bin tamni haqqiqo. Wa intarul qali al-tanqabiqo shifahuhu
sekalian yang kadu fathin kadu fathin kadu fathin kadu kasri yajib إتمام كل Lombok sama di sini dingin banget. Di Lombok sama di sini dingin banget. Dingin Lombok ya. Kalau malam. Dingin sana ya. Fa'in tarol qori'ah, jika kamu melihat seorang qori. Fa'in tarol qori'ah, jika kamu melihat seorang qori. Fa'in tarol qori'ah, jika kamu melihat seorang qori atau pembaca. Fa'in tarol qori'ah, lantan tobiqo, tidak membulatkan bibirnya. Lantan tobiqo, tidak membulatkan bibirnya. Lantan tobiqo shifahuhu min dhammi. Apa tuh shifahu min dhammi? Tidak membulatkan bibirnya. Shifahuhu bibirnya. Shifahuhu bibirnya min dhammi dengan dhammah. Shifahu itu bibirnya, min dhammi dengan dhammah. Kun muhaqqiqo, maka pastikanlah. Maka pastikanlah. Maka pastikanlah bi annahu, bahwasanya dia. Maka pastikanlah bahwasanya dia muntaqisun ma dhamma. Maka pastikanlah ia muntaqisun ma dhamma, mengurangi yang dhamma. Muntaqisun ma dhamma, mengurangi yang dhamma.
Nah, sedangkan di matan ini disebutkan kan fain tarol qari anan tantabiqa. Jika kamu melihat seorang qari atau pembaca Al-Qur'an dan tantabiqa tidak mengucapkan bibirnya sifahu bil dhamma muhaqqiqah, maka pastikanlah bi annahu muntaqisun, bahwasanya ia itu mengurangi apa? Mengurangi yang dhamma. Wal wajibun nutqu bihi mutamma, sedangkan yang wajib adalah mengucapkannya dengan sempurna. Sedangkan yang wajib adalah mengucapkannya dengan sempurna. Sedangkan yang wajib mengucapkannya an-nutqu bihi, mengucapkannya mutamma, mengucapkannya dengan sempurna. Ismahu kulli minhum mafhamhu fisih. Dah. Kadzaka dzu fathi wa dzu kasri yajib. Seperti itu juga, atau demikian pula juga bisa. Demikian pula yang fathah dan yang kasrah. Demikian pula yang kasrah dan yang fathah dan kasrah. Kadzaka dzu fathi wa dzu kasri yajib. Demikian pula yang fathah dan kasrah. Kadzaka dzu fathi wa dzu kasri yajib. Demikian pula yang fathah dan kasrah. Sudah? Wajib. Itmamu kullim minhuma, menyempurnakan keduanya. Itmamu kullim minhuma, menyempurnakan keduanya. Menyempurnakan keduanya. Udah. Itmamu kullim minhuma, menyempurnakan keduanya. Ifhamhu usib, pahamilah maka engkau akan benar. 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 Sebenarnya ini masih gabungan, jadi itmamu kulli minhuma. Jadi kalau dipisahkan ifhamhu tusib, pahamilah maka engkau akan benar. Apa yang bisa berselawak? Apa yang bisa berselawak? Apa yang maksudnya? Tadi kalau dipisah, apa yang dibaca? If. Kenapa if? Ini membalikkan. Karena itu dia dari mudoreknya, karena dia mudoreknya ya paham. Ada lagi. Pakai yang mitamimah. Ntar belum beli juga itu aduh. Ya paham, karena dia tengahnya fathah. Kalau tengahnya fathah, biasanya di sininya kasroh. Biasanya seperti itu. Kayak bacalah kan, misalnya gini. Qoro'a kan. Tengahnya yaqra'u. Gimana amarnya? Belum ajar ya. Matan jadi tinggal berarti sarahnya belum ya? Oke, sarah. Matan jilumnya juga sampai bertolak. Marifah alif lam. Udah jauh. Ini apa nih namanya? Nah, coba lihat yang tadi itu amul harokat. Nah, ikutin ya. Wa kullu mawmumin
فلن يتم وكل مذموم فلن يتم. Jadi nanti Johan kalau udah belajar ini ngaji buka mulut, jangan malas-malas, jangan sayang-sayang, harus buka. Walaupun ketika ngaji tidak pakai suara yang pelan, tetap harus buka, jangan kayak orang jangan. Jadi ini Ismamul Harokat ini, penyempurnaan harokat juga sebagai bentuk rasa syukur kita karena kita udah dikasih mulut, kita gunakan semaksimal mungkin ketika mengucapkan huruf-huruf Al-Quran. Ya, berikutnya wa kullu mawmumin falan yatimma wa kullu mawmumin falan yatimma illa bi dhammi syafataini dhamma illa bi dhammi syafataini dhamma wa dhun khifadin bin khifadin lil fami wa dhun khifadin bin wa dhun khifadin bin khifadin lil fami wa dhun khifadin bin khifadin lil fami yatimmu wal maftuhu bil fathi fahmi 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 idhil hurufu in takum muharrakah idil hurufu in takum muharrakah yashratuha makhraju aslil harakah yashratuha makhraju aslin. asli. Coba bilang aslin. Jadi enggak mulai sekarang ketika Johan ketemu so sama do itu enggak monyong, karena dia menggunakan makhrajnya itu sisi kanan dan sisi kiri lidah. Jadi mana tadi? Yashratuha makhraju aslil harakah, kan enggak monyong kan? Aslil kho baru dia monyong kho ya, tapi yang enggak terlalu monyong juga ini dia makhraju aslil harakah. Yashratuha makhraju aslil harakah ay makhrajul wawi wa makhrajul alif ay makhrajul wawi wa makhrajul alif wa makhrajul alif wal ya'u fi makhrajiha alladhi 'urif wal ya'u fi makhrajiha alladhi 'urif. Kalau latihan huruf A itu gampangnya dari H dulu. Wal ya'u fi makhrajiha alladhi 'urif wal ya'u fi makhrajiha alladhi 'urif. Ainnya kurang dapat urif. Nah, wal ya'u fi makhrajiha alladhi 'urif wal ya'u fi makhrajiha alladhi 'urif. fa in taral qari'a lan tantabiqa fa in taral qari'a lan tantabiqa shifahuhu bidhammikum muhaqqiqa shifahuhu bidhammikum muhaqqiqa shifahuhu bidhammikum muhaqqiqa shifahuhu bidhammikum
muhaqqiqo. Jadi beda dia sama ka. Kalau ka dia tipis kan, ku kan tipis. Terus dia juga ini dia termasuk dari huruf hamzah. Jadi yang keluar suara so, sa. Nah, kalau of dia tebal. Jadi muhaqqiqo. Coba muhaqqiqo. Jadi jangan sampai ketuker muhaqqiqo. Nanti artinya beda lagi kan. Muhaqqiqo. Ya. Shifahuhu bidhammikum muhaqqiqo. Li'annahu muntaqisun ma dhamma. Wal wajibun nutqu bihi mutamma. Sama ini juga rawan ketika kita bilang to mati ketika sama to kasroh, biasanya kita itu seolah-olah kayak dia sama aja makhrajnya kayak huruf berubah to miripnya. Nah, huruf ta, padahal dia enggak kayak huruf ta, dia tebel nuk to. Ketika juga dia ketika kasroh nih, misalnya bilqisti, nggak bisa bilqisti, dia harus ada tenaganya karena to itu tebal. Wal wajibun nutqu bihi mutamma, jadi tebelin tuh to-nya. Coba wal wajibun nutqu, nggak boleh pakai ta ya. Nutqu tebal, nutqu bihi mutamma. Wal wajibun nutqu bihi mutamma. Oke, terakhir. Kadzaka du fathin wa du kasri yajib. Isman kullin minhum mafham mutusib. Itmamu kullan minhum mafham mutusib. Itmanu kullin minhum mafham mutusib. Itmamu kullin minhum mafham mutusib. Cukup ya kita dulu ya. Insyaallah besok lagi hari Kamis. Kita akhiri dengan hamdalah dan alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.